Baik, perkenalkan nama saya Najmi Asfiha. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai pembahasan untuk mata kuliah Fisika Modern 1. Fisika Dasar 1. Itu untuk soal pertama 3 buah gaya sebesar F1, F2 pada nilai 10N, maka berapakah susah itu diketahui besar sudutnya ada 120, 90, dan 150. Untuk mendapatkan nilai F1, untuk mendapatkan nilai F2 dan F3, maka kita harus memproyeksikan F1 terhadap sumbu X dan juga terhadap sumbu Y. Untuk terhadap sumbu X, kita akan mendapatkan nilai F3, dan untuk sumbu Y, kita akan mendapatkan nilai F2. Nah, untuk memproyeksikannya ke sumbu X terlebih dahulu, maka kita dapatkan di sini ada sudut kan antara F1 dan F1X. Besar sudutnya itu 120 dikurang dengan 90, maka dapatkan besar sudut antaranya yaitu 30. Maka rumus untuk F1X sama dengan F1 dikali dengan cos 30. F1 nilainya 10 dikali dengan setengah akar 3, maka 10 dikali setengah akar 3 sama dengan 5 akar 3N. Maka didapatkan nilai F3 sama dengan 5 akar 3N. Yang kedua yaitu kita mencari nilai F1 terhadap sumbu Y. Maka F1Y kan, kita sudah ketahui tadi ada sudutnya yaitu 30 kan. Maka berdasarkan resultan dan vektornya dari gaya yang kita jabarkan ini, maka kita dapatkan rumus F1Y sama dengan F1 dikali dengan besar sudut ini. Maka F1Y sama dengan sin dari 30 dikali sin 30 karena dia bukan di depan sudut, di belakang sudut. Maka 10N kali dengan sin 30 nilainya yaitu setengah, maka didapatkan 5N. Maka nilai F2 sama dengan 5N. Maka jawaban yang betul yaitu B, F2 sama dengan 5N dan F3 sama dengan 5 akar 3N. Kemudian soal yang kedua yaitu, jangka sorong analog memiliki tingkat ketelitian yang bervariasi yang dapat dilihat dari jumlah skala noniusnya. Yang pertama, untuk ketelitian 0,1 mm memiliki 10 skala nonius dengan 9 skala utama. Ini benar. Yang kedua yaitu, untuk tingkat ketelitian 0,05 mm memiliki 20 skala nonius dengan 39 skala utama. Ini salah. Yang ketiga yaitu, untuk tingkat ketelitian 0,02 mm memiliki 50 skala nonius dengan 49 skala utama. Ini benar. Yang keempat yaitu, untuk tingkat ketelitian 0,01 mm memiliki 20 skala nonius dengan 19 skala utama. Ini juga salah ya. Maka pernyataan yang benar yaitu C, 1 dan 3 benar. Oke, soal selanjutnya yaitu, sebuah kubus materi diukur dengan jangka sorong, menunjukkan bacaan sebagai berikut. 1. Jangka sorong tersebut memiliki tingkat ketelitian 1 per 10 mm. Yang kedua, memiliki pengukuran sebesar 13,70 mm. Yang ketiga, yaitu memiliki skala nonius 10 skala. Yang keempat, untuk pengukuran tunggal, hasil pengukuran ditulis sebesar H sama dengan 13,70 plus minus 0,025 mm. Oke, kita cari yang pernyataan pertama. Jangka sorong memiliki ketelitian 1 per 10 mm. Coba dilihat dari gambar. Jangka sorong itu memiliki tingkat ketelitian bukan 1 per 10 mm ya. Itu kan 1 per 10 mm sama dengan 0,1 mm kan. Kalau dilihat itu bukan 0,1 mm. Kemudian untuk yang kedua yaitu hasil pengukurannya yaitu 13,70 mm. Kita lihat di sini untuk skala utamanya ada 1,123 1,3 cm. Kemudian untuk hasil skala noniusnya kita perbesar dulu. 0,01 cm dikali 7 ditambah dengan 1,3. Hasilnya itu 1,37 cm. Kita mencarinya dalam milimeter. Di soal diminta dalam milimeter, maka 1,37 jika diturunkan menjadi milimeter, maka nilainya 13,70. Maka itu nomor 2 itu benar.
Kemudian yang ketiga itu jumlah skala Arrhenius yaitu 10 skala. Ini salah ya. Yang kita lihat saja berapa ini skala Arrheniusnya. Kemudian yang keempat yaitu untuk pengukuran tunggal, hasil pengukuran ditulis sebesar H sama dengan 13,70 plus minus 0,025 mm. Ini benar. Maka jawaban yang benar, pernyataan yang benar yaitu D, 2 dan 4 yang benar. Kemudian yang keempat, yaitu bentuk grafik percepatan terhadap waktu di bawah ini yang benar ada untuk sebuah benda yang bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan 20 meter per second. Untuk kecepatan lurus, maka tidak ada kecepatan awalnya dan tidak ada perubahan pada kecepatan akhir. Maka percepatannya bersifat konstan. Maka yang benar yaitu grafik yang ini ya. Tidak ada perubahan percepatan, percepatannya bernilai konstan. Kemudian soal selanjutnya, sebuah mobil dipercepat dari keadaan diam pada jalanan lurus. Beberapa saat kemudian, mobil melambat untuk berhenti dan kemudian kembali ke posisi semula dengan cara yang sama. Dengan mempercepat, kemudian melambat sampai terhenti di posisi semula. Manakah dari 5 grafik posisi terhadap waktu di bawah ini yang paling tepat menggambarkan gerakan tersebut? Kalau yang A, ini salah ya, karena dia menuju tajam langsung turun. Turun ke sini nih bagaimana maksudnya? Berarti ada jaraknya yang bernilai minus, sedangkan jarak itu tidak mungkin bernilai minus. Kemudian ini yaitu menukik tajam dan tidak simetris. Dia berkata bahwa mobil melambat untuk berhenti dan kemudian kembali ke posisi semula dengan cara yang sama. Maka harusnya kurvanya akan sama besar. Yang C juga salah, yang D juga salah karena bernilai min. Maka yang benar adalah E. Dia dari posisi awal bergerak, kemudian dipercepat, dan dengan cara yang sama, berarti dengan besar yang sama, juga mengalami perlambatan dan kemudian berhenti. Kita lihat juga kurva yang di E ini, dia itu simetris. Nah, oke. Yang selanjutnya yaitu, kita bahas langsung soal esai saja. Ini, soal esai yang pertama. Sebuah balok masanya M diletakkan di atas bidang miring dengan sudut kemiringan alfa. Balok ditarik dengan gaya F arah berbentuk sudut beta terhadap bidang miring arah ke atas. Balok bergerak dengan percepatan A bila percepatan gravitasi G dan selama balok bergerak dipengaruhi oleh gaya gesekan kinetis yang besar koefisien gesekan kinetisnya nu K, maka A. Gambarkan semua gaya-gaya yang bekerja pada balok serta nyatakan dalam bentuk diagram bebas. B. Turunkan rumus percepatan A, balok dalam variabel M, F gaya, G alfa, beta, dan nu K. C. Bila masanya sama dengan 1 kg, G-nya sama dengan 10 meter per second kuadrat, alfanya 37 derajat, beta 0 derajat, dan nu K sama dengan 0,2, serta A atau percepatannya 0,1 meter per second kuadrat, tentukan berapa besar gaya yang bekerja pada balok. Dan yang D, berdasarkan soal C, tentukan berapa besar gaya F agar balok hanya baru tepat akan bergerak. Yang pertama yaitu gambar gaya-gaya pada diagram bebas. Untuk pertama kita buat dulu bagaimana gambar dari baloknya itu. Dijelaskan bahwa balok masanya M diletakkan di atas bidang miring dengan kemiringan alfa. Lihat, kita buat dulu bidang miringnya dengan kemiringannya sebesar alfa. Kita buat sebuah balok yang ditarik ke atas. Dia ditarik ke atas, maka nilai F-nya, ini kita proyeksikan F-nya itu sebesar ditarik ke atas. Kemudian jika ada F, maka kita refleksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita buat ini sebagai sumbu X kita ya. Maka untuk sumbu X, di sini kita buat ada beta. Di sini beta. Maka untuk F pada sumbu X-nya, maka sama dengan F cos beta, karena di depan sudut. Sedangkan untuk sumbu Y-nya, maka sama dengan F sin beta. Oke. Balok ini kan menyentuh permukaan bidang, maka akan ada
gaya sentuh atau gaya normalnya N yang selalu tegak lurus dengan bidang. Ini kita lihat N. Kemudian ada juga gaya W atau gaya yang disebabkan oleh berat benda, massa dikali dengan gravitasi yang selalu menuju pusat bumi. Tarik lurus langsung, maka dapatkan W. Kita ketahui bahwa di sini kita punya alfa, kita proyeksikan lagi di sini juga ada alfa. Maka kita tarik dia garis di sini untuk memproyeksikannya terhadap bidang. Di sini kan ada alfa, berarti dia di depan sudut, maka dapatkan W cos alfa. Untuk di sini yang selurus bidang, kita misalkan saja dia menjadi WX. Maka WX sama dengan W sin alfa, karena dia berada di belakang sudut alfa. Kita gambarkan di sini sudut alfanya. Nah, kira-kira seperti ini proyeksi gaya-gayanya. Ada W cos alfa, ada W sin alfa, ada F cos beta, ada F sin beta, dan N. Jangan lupa, jika kita tarik ke atas, maka ada gaya gesek yang melawannya ke arah bawah. Karena di sini diketahui nu K, berarti gaya geseknya sama dengan FK. Oke. Kita ulangi lagi, di sini ada W cos alfa, di sini W sin alfa dan FK, kemudian di sini ada F cos beta, di sini ada S sin beta dan N. Oke, untuk gambar gaya-gaya pada benda dan diagram bebasnya sudah ya. Yang kedua yaitu rumus percepatan A balok dalam variabel M, F, G, alfa, beta, dan nu K. Kita menggunakan diagram ini untuk melakukan analisisnya. Maka untuk itu kan M dikali dengan A kan. M dikali A. Kemudian kita buat dulu untuk sumbu X-nya. Karena dia bergerak berdasarkan sumbu X. Kita lihat ada cos beta, sin alpha. Oke. Untuk nilai FK sendiri, kita cari gaya normal. Itu dengan cara memproyeksikannya, kita cari ini, N ditambah F sin beta dikurang dengan W cos alfa. Nanti bisa mendapatkan berapa nilai N-nya. Nah, untuk mencari rumus percepatan A, kita mencarinya dengan menetapkan sumbu X-nya. Kita misalkan tadi bidangnya sebagai sumbu X kan. Maka A sama dengan F cos beta, nilainya positif, dikurang dengan MG sin alfa, yang dia berlawan arah, dikurang dengan FK. FK itu kan rumusnya nu K dikali N. N kita dapatkan tadi sama dengan MG cos alfa dikurang dengan F sin beta per M. Gunakan saja diagram bebas ini untuk mendapatkan rumus A. Maka disederhanakan, F cos beta ditambah nu K, F sin beta dikurang MG sin alfa dikurang nu K MG cos alfa sama dengan M. Maka A sama dengan F cos alfa, ini disatukan, cos beta, maaf, F sama dengan F dikali dalam kurung cos beta ditambah nu K dikali dengan sin beta, tutup kurung, dikurang, ini sama-sama ada MG, bisa dikeluarkan, MG sin alfa dikurang nu K cos alfa per M. Maka A sama dengan F cos beta ditambah nu K sin beta per M dikurang dengan G sin alfa dikurang nu K cos alfa tutup kurung. Nah, untuk yang C, besar gaya yang bekerja pada balok agar bergerak dengan percepatan A bila beta sama dengan 0. Maka F sama dengan MA dikurang MG sin alfa dikurang nu K MG cos alfa. Di sini kan sama-sama ada M. Kita keluarkan. F sama dengan M. A dikurang G sin alfa dikurang nu K cos alfa. Di sini juga ada sama-sama G, maka dapatkannya rumusnya F sama dengan M. A dikurang G sin alfa dikurang nu K cos alfa. Tadi kan di soal sudah diketahui tuh berapa nilai-nilainya kan?
Maka teman-teman masukkan saja nilainya, maka nanti akan didapatkan hasil F sama dengan 5,4 Newton. Nah, untuk yang D, besar gaya yang bekerja pada balok agar A sama dengan 0. Maka sigma F-nya akan sama dengan 0 karena dia tidak akan bergerak. Maka F sama dengan mg sin alfa, F dikurang mg sin alfa dikurang nu K mg cos alfa. Rumus ini didapatkan lagi dengan cara kita analisis diagram bebas benda ini. Oke. Didapatkan F dikurang mg sin alfa dikurang nu K mg cos alfa sama dengan 0. Maka F sama dengan mg sin alfa dikurang nu K mg cos alfa. KF sama dengan 6 dikurang 1,6 N sama dengan 4,4 N. Ini kan sudah diketahui nilai-nilainya berdasarkan soal yang poin C tadi. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Salah dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.